Seperti karyawan yang ada di mana? Di suatu pabrik, karyawan di suatu perusahaan, apa? Nerima. Apa kata apa? Atasannya. Atasannya bilang A, ikut A. Mau coba unjuk rasa, mau coba tidak terima, tak bisa. Pasti kita di PHK, dikeluarkan. Lebih lagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita apa? Karena kita ini manusia. Dan manusia hagir. Manusia itu lemah. Ya. Manusia itu fagir. Sesuatu yang tidak mempunyai apa-apa. Ya ayyuhan nas antumul fuqara wa nahnul aghniya. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wahai manusia-manusia, kalian ini adalah fuqara wa nahnu aghniya, dan kita adalah yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya manusia itu boleh berencana apapun. Di dalam perencanaan kita, planning kita, yang kita rencanakan, yang kita planningkan, tetapi di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan apa yang kita rencanakan. Makanya kita di dalam iman, kita beriman ya, alhamdulillah kita masih beriman. Betul ya? Panjenengan masih beriman ya? Kita belajar di dalam iman itu, rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama, beriman kepada siapa? Allah. Beriman kemudian yang kedua kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga beriman kepada siapa? Rasul-rasulnya. Keempat beriman kepada kitab-kitabnya. Kelima beriman kepada hari akhir. Yang keenam, ini yang harus banyak kita pahami. Beriman dengan apa? Qadha dan qadar. Tetapi di situ ada dispensasinya, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dengan takdirnya Allah Ta'ala, baik buruknya kita, baiknya kita dan buruknya kita apa? Minallahi ta'ala, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita apa? Adalah manusia. Kalau manusia pengen jalannya selalu dengan keinginannya, nggak mungkin. Karena kita bukan apa? Karena kita bukan Tuhan. Kalau Allah menginginkan keinginannya, tidak ada batasannya. Ibarat samudra tidak ada tepinya, itu keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah manusia itu mencegah keinginannya Allah Ta'ala? Tidak. Mampukah manusia itu mencegah matahari tidak lagi terbit dari mana? Dari timur, dari barat? Nggak bisa. Yang mampu mencegah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah siapa? Allah. Menentukan dirinya apa? Qadir. Menentukan dirinya bahwasanya dia itu adalah mampu. Wabil qadari khairihi, baik, wa syarrihi, dan juga buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak di dalam ada istilah takdir itu, takdir yang bisa ditawar. Ada takdir yang nggak bisa ditawar. Ya. Ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa ditawar adalah ketentuan ketika Allah Ta'ala menentukan kita sebagai hamba mau baik apa buruk, itu juga bisa ditawar. Ya. Seperti nggak bisa ditawar kematian, nggak bisa. Idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau sudah datang ajalnya siapa? Manusia, kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka manusia tersebut tidak akan bisa mengakhirkan, juga manusia tersebut tidak akan bisa apa? Mengawalkan takdir yang tidak bisa ditawar. Ya, pasti itu akan datang. Ada juga takdir yang bisa ditawar. Nah, takdir yang bisa ditawar ini tentang apa? Tentang baik dan buruknya kita. Misalkan
pengen Allah Ta'ala sekarang mentakdirkan kita di saat ini hadir majelis. Seperti antum semuanya di sini adalah hadir majelis baik. Tetapi ketika kita berjalan di dalam majelis ilmu itu tersebut, majelis taklim tersebut, ada gangguan dalam diri kita. Ada namanya nafsu, syaitan. Makanya tadi kita baca dari qasidah apa? Wahfadil galba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Tadi qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya orang-orang soleh itu sudah punya prediksi ke depannya bagaimana supaya apa? Supaya dijaga. Dijaga apanya? Hatinya. Ayyulima bihi syaitan, tentang syaitan. Ya, wan nafsu, dan juga nafsu, wal hawa, dan juga hawa, wad daniyah, yaitu yang keempat adalah apa? Dunyawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Godaan tersebut sehingga ketika kita berjalan mau ke hadir majelis, tiba-tiba apa? Belok. Belok kemana? Ke tempat bermaksiat, tempat maksiat, tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dibelokkan lagi apa tidak? Bisa, selagi kita mau dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya ke majelis taklim bisa belok kemana? Ke warung kopi kah? Kemudian bisa belok kemana? Ke tempat-tempat yang tidak baik dan lain-lain. Kemudian kita belok, kemudian bisa diarahkan lagi apa tidak? Bisa, selama kita apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kita beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongannya dengan apa? Untuk merubah takdir tadi supaya kita kembali ke majelis taklim tadi, supaya kita bisa hadir lagi bagaimana? Dengan doa. Dengan apa? Dengan doa. Makanya kita jangan sampai kita melewatkan keseharian kita tanpa doa. Makanya di dalam doa kan banyak, unlimited doa itu. Tidak terjangkau, tidak ada batasannya. Makanya Rasulullah SAW itu selalu menyibukkan waktunya selalu dengan apa? Dengan doa. Bangun dari majelis ilmu, berdoa. Keluar dari majelis masjid, ada doanya. Masuk rumah, ada doanya. Bercermin juga ada doanya. Masuk dalam kamar mandi juga ada doanya. Supaya apa? Supaya bisa terjauh dari takdir yang ditakdirkan kepada kita, yang mana takdir tersebut bisa apa? Bisa ditawar. Lebih jelasnya seperti itu. Kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, jikalau kita melewatkan harian kita, keseharian kita tanpa doa, tanpa kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti menandakan diri kita ini lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Kalau sudah diri kita mengatakan diri kita berkuasa lebih dari Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya seperti siapa? Fir'aun. Betul tidak? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu diuji terus sama Allah Subhanahu wa taala sampai dirinya itu pernah tidak sakit 40 tahun, enggak loro, Pak. Pemane corona, enggak ono, Pak. Iya. 40 tahun, Pak, enggak loro, Pak, bayangno. Sampean 40 tahun enggak sakit. Oh, sudah. Ini 40 tahun enggak murus-murus, 40 tahun enggak ngeluh. 40 tahun enggak watu. 40 tahun enggak ati masker, Pak. Saya pun masker kabeh iki. 40 tahun nggak pakai masker, Pak, bayangno, Pak. Kalau kita, waduh, sekarang titik masker, nang masjid masker, nang iki masker, ya kan? Saking wedi. Ya. Itu 40 tahun enggak, ya kan? Bahkan dalam riwayat itu Fir'aun apa? Enggak buang air kecil, enggak buang hajat besar 40 tahun, bayangkan. Tapi ya sehat-sehat saja. Kalau diri kita gimana? Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana sih dia ini sebagai manusia? Akhirnya mentok, ya, ujung tombak. Ujung-ujungnya apa? Pengakuan yang ada di dalam diri Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi.
saya adalah Tuhan yang paling besar. Ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling besar, dijerumuskannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam ombak air yang dilalui. Karena kenapa? Karena dirinya lebih merasa lebih dan lebih. Ketika dibelahnya itu lautan oleh Nabi Allah Musa dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka karena Fir'aun itu sudah menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la, bisa menjamin kepada pengikutnya. Makanya ini jangan sampai ada di dalam diri kita apa sifat-sifat Fir'aun. Ya, katanya Rasulullah SAW, inna Fir'aun min ummati Abu Jahal. Fir'aunnya umatku itu, kepala Fir'aunnya dalam umatku Abu Jahal. Karena kenapa? Karena Abu Jahal itu merasa dirinya paling hebat, paling mulia, paling semuanya bisa dibeli oleh semuanya aliyah. Sehingga ya, pengakuan dalam dirinya apa? Lebih hebat dari yang lain. Makanya didapat SK dari Rasulullah SAW, Fir'aunnya umatku adalah siapa? Adalah Fir'aun. Na'udzubillah min dalik. Makanya apapun kita disunahkan apa? Untuk selalu berdoa. Ya. Nah, sekarang siapa yang mentakdirkan Anda untuk menunggu saya di sini? Siapa? Siapa? Sing lain kuasa apa enggak? Enggak kuasa. Kudu mulai wae. Kudu mangan wae. Dibilang capek, ya kula luwih kesel, Pak. Bengi acara saya itu sampai jam berapa? Nganterkan tamu itu sampai jam 2 malam. Tidur jam 3 kurang seperempat, terus tilut, tahajud segala macam. Ya. Kemudian aktivitas biasa apa segala macam, langsung habis asar ke sini. Ini pulang dari Anda ini termalam, subuh saya harus berangkat lagi ke Palangka ini. Keselan di kula mbek sampean. Kok meneng kabeh ini, durung ngopi lagi. Keselan di kula mbek sampean. Yo keselan kula sih. Tetapi Allah Ta'ala lihat, kepingin melihat kekuasaannya kepada Anda, bahwasanya yang menunggu adalah Anda. Sing telaten berarti Anda semuanya. Tapi saya tidak mengatakan yang nggak telaten itu orang jahat, jangan salah paham ya. Ya. Saya tidak mengatakan demikian. Ini takdirnya Allah Ta'ala kalau masih mencintai hambanya supaya apa? Diberikan kesabaran. Ya, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ini masih sabar. Inilah Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada Anda tentang kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam perkiraan yang lain sudah tidak mungkin datang ini atau mungkin kelamaan dan lain-lain. Tetapi Allah Ta'ala masih ngendek sampean. Cok dhisik, sabar. Habibie juga kesel pisan ya kan. Sampai dibilang Allah Ta'ala seperti itu. Ya kan? Biarpun satu orang yang datang masih nunggu saya tetap ngajar apa adanya. Ya kan? Karena dulu saya pun merintis majelis dari 2 orang. Ya kan, sampai ribuan orang sekarang dari 2 orang. Orang mungkin tahunya sekarang di majelis Surabaya itu yang datang ribuan orang, ya kan? Berkatnya ribuan itu berkatnya dari 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ibaratnya kalau yang datang sekarang di Masjid Baitur Rahman ini 1 orang tok cuma takmirnya tok yang azan. Wis suwe-suwe mari tak tutup masjidnya, Beb. Ibaratnya koyok ngono. Tetap aku ngei tausiah, tetap. Karena kenapa? Janji itu adalah utang. Al-wa'dud dain, janji adalah utang. Rasulullah SAW itu pernah janjiin sahabatnya, sahabatnya itu buat janji dengan Rasulullah. Makanya ojo sembarangan janji. Ya. Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah SAW itu buat janji dengan siapa? Dengan Rasulullah. Itu Rasulullah, ya, dari tempat tersebut tidak bergerak 3 hari 3 malam. Sahabatnya kelalen wis mulih. Ya. Kelupaan kalau buat janji dengan Rasulullah. Ketika teringat, astagfirullah, saya buat janji dengan Rasulullah SAW. Ketika 2 hari, 3 hari, teringat, kemudian apa? Kembali. Ketika kembali dilihat, Rasulullah SAW masih menanti dengan sabarnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada intinya, ya, jikalau kita sudah beriman tentang iman tersebut, maka kita mengerti dengan yang namanya penungguan tersebut. Ya. Karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir pun bisa dirubah juga dengan apa?
Dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Kata Rasulullah SAW, la yuraddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ya apa? Qada, takdir kecuali doa. Makanya kalau manusia sudah berdoa berarti dirinya itu hina. Masih butuh dengan yang maha kuasa, sik butuh ambil pangeran. Ya kan masih butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa? Apa yang mampu kita ini? Wong kita ini tercipta dari sesuatu air yang hina. Apa? Air mani hina. Ya. Ajibtu lil mustakabbirina kana bil amsi nutfatan wa ghadan yakunu jifatan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa? Saya heran, begitu heran kepada diri manusia yang mempunyai sifat sombong padahal dirinya tercipta dari air yang kotor. Air mani yang kotor ketemunya dengan sel perempuan dengan sel laki bertemu sehingga diciptakan dari itu semuanya. Kenapa bisa sombong? Itu sifatnya manusia itu, wal iyadu billah min dzalik. Maka bertemunya kita di malam hari ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti Allah masih pengen kita untuk baik. Amin ya rabbal. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan diri kita untuk senang dengan hal yang baik. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita untuk mendengarkan ceramah yang baik. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kepada kita untuk melaksanakan hal yang baik. Mudah-mudahan di malam hari ini dengan Allah taala mentakdirkan kita mendengarkan hal yang baik, kumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan hal yang baik. Insya Allah semuanya akan menjuruskan kita di dalam perkara yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ajas. Makanya katanya Rasulullah SAW, jikalau engkau melewatkan sesuatu harimu dan waktumu, engkau bermaksiat, terus lagi ketuk pintunya Allah taala. Bermaksiat lagi, ketuk lagi pintunya Allah Subhanahu wa taala. Menandakan Anda lemah. Menandakan diri kita ini apa? Lemah, manusia lemah. Masih tergiur dengan syahwat. Masih tergiur dengan hawa nafsu. Masih tergiur dengan yang namanya dunia. Apalagi kalau manusia tersebut gak punya guru, alias gak terarah. Melakukan apa dhewe wis. Wah, grodak, tabrak kabeh wis. Ya kan? Ibarat apa? Ibarat tak punya filter. Tapi kalau kita punya guru, punya filter, ada yang apa? Ada yang ngemong kita, ada yang mengarahkan kita. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu gurunya siapa? Siapa Pak gurunya Pak? Ya Rasulullah Pak. Ya, Abu Bakar gurunya siapa? Rasulullah. Sayyidina Umar gurunya siapa? Rasulullah. Sayyidina Utsman gurunya Rasulullah. Sayyidina Ali gurunya Rasulullah. Terarah mereka. Ya. Terarah dalam apa? Dalam kebaikan. Biarpun di tengah-tengah kebaikan pun mereka, biarpun di tengah-tengah kebaikan, ya, itu pun masih diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah kebaikan, ya, sampai ada sahabat datang ke istrinya Rasulullah. Ini sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 1. Jam ini ya, melek ya. Wah, hebat orang Sintelung Agung ini, kalah saya, ya kan? Ada sahabat datang ke dalam rumahnya Rasulullah SAW. Pengen tahu aktivitasnya Rasulullah SAW itu bagaimana sih? Dalam seharian bagaimana sih? Aktivitasnya apa? Satu sahabat datang ke rumahnya istri Rasulullah. Karena Rasulullah SAW waktuhu daiman lil ibadah. Katanya istri Rasulullah SAW. Dia tahu pengen tahu nih siapa Rasulullah. Iya. Rasulullah itu selalu ibadah. Ketika mendengar hal itu, maka sahabat ini berencana waktunya sibuk dengan ibadah. Wis, ibadah tok wis. Ndak ati turu. Ndak ati jagongan. Ndak ati main catur. Ndak ati ngopi wis, ibadah tok wis. Ya. Karena kenapa? Mendengar Rasulullah
suka apa? Selalu ibadah. Kemudian datang sahabat yang kedua ke rumah istrinya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu keseharian bagaimana sih? Kesehariannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Sibuk dengan sholat dan lain-lain. Maka dia putuskan, oke, dari malam ini saya sibuk selalu dengan ibadah dan sholat. Ya. Sahabat yang ketiga juga demikian. Rasulullah SAW itu makan nggak di rumah ya? Katanya istrinya, karena Rasulullah SAW yuhibbu an yasum. Rasulullah SAW itu paling kegemarannya adalah puasa. Nah, sahabat tiga tadi ini tanpa merasa diikuti oleh Rasulullah SAW. Ya, nggak merasa bahwasanya sahabat tiga ini diikuti oleh Rasulullah SAW. Ketika diikuti, ternyata yang pertama kerjanya ibadah atau yang kedua pun demikian, yang ketiga pun demikian. Sehingga nggak lama kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sahabatku, saya ini memang hamba yang diciptakan oleh Allah, yang didesain oleh Allah Ta'ala. Akhsyakum, paling khusyuknya manusia. Wa atqakum lah, paling takwanya manusia. Tidak ada orang yang bisa, ya, makanya apa? Inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya adalah manusia yang paling khusyuk kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Walakinni, tetapi saya ini juga punya apa? Batas. Karena saya juga manusia. Walakinni usolli wa arqud. Saya juga puasa, tetapi saya juga tidur. Ya. Wa asumu wa uftir. Saya juga gemar puasa, tapi saya juga terkadang tidak berpuasa. Yang terakhir, wa atazawwajun nisa. Dan saya diberikan oleh Allah Ta'ala itu hawa nafsu. Yang hawa nafsunya itu kalau saya salurkan jadinya ibadah. Yaitu nikah dengan perempuan. Ya. Menandakan apa? Rasulullah SAW juga ada lemahnya juga. Karena kenapa? Karena beliau pun manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Jikalau mau disejajarkan dengan kita, ora iso, nggak bisa. Kula puasa koyok Kanjeng Nabi, nggak iso sampean, Pak. Puasa Ramadan sik pudul-pudul kok. Ya kan? Kula niki ape tahajud kok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek salat iku lek bengi 1000 rakaat, lek kula panjenengan 3 rakaat wis kesel kabeh wis. Nggih apa mboten? Ya kan? Beda. Memang manusia tapi bukan sembarang manusia ini yang harus dipahami, karena ini berkaitan dengan takdir yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada takdir mubram, ada takdir mujas, seperti itu. Supaya kita paham. Kalau tidak, kita akan tidak paham. Ya. Kalau memang kita tidak mengerti tentang masalah takdir ini, maka diri kita akan mempunyai pernyataan apa yang saya lakukan Allah Ta'ala mau, bukan. Ya. Kalau kemauan Allah Ta'ala mau menetapkan inti mati sekarang, mau kena corona apa enggak, mati. Ya. Tetapi ada yang lain bisa dirubah, bisa. Apa? Kalau kita bermaksiat juga kita bisa juga menjadi taat. Supaya menjadi lebih baik. Itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan melalui doa. Makanya jangan lepas keseharian kita meminta tolong, ya. Tolongan kita ini minta pertolongan apa sih tolongan kita ini? Kalau sampean minta tolong sama manusia apa? Paling utang, duit. Ya kan? Minta kerjaan. Betul ya? Minta proyek. Minta tolong ini dan itu. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya kulliyah, kesemuanya unlimited. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Meminta pertolongan itu dengan doa. Kanjeng Nabi itu apa? Doa. Ibadah sudah 1000 rakaat. Bayangkan, ibadah 1000 rakaat. Dengkule Pak, bengkak Pak. Sampai pernah dengkule bengkak apa? Karena apa? Karena sholat enggak? Enggak pernah. Ada sepedaan, Masya Allah semangat. Ya kan? Dan sekarang kalau musimnya corona ini kan lagi semuanya semangat apa? Sepedaan, semangat sepedaan, isu-isu sepedaan. Sampai jam 9, sampai jam 10, sampai jam 12. Ibadah. Coba itu yang Anda lewatkan, sepedaan itu Anda gunakan untuk sholat. Sehat sampean. Sehat ya? Semuanya. Karena kenapa? Gerak semuanya. Kalau sepeda paling sikile tok. Paling apa iki jenenge bahasa Jawa? Apa? Kentole sampean paling gede. Kayak tukang becak. Ya kan? Tapi kalau sampean ke semuanya, keseluruhannya, apalagi berapa ratus rakaat. Enggak usah terus rakaat deh, terlalu berat. Ya kan? 12 rakaat selain fardhu. Kata Rasulullah SAW apa? Man shalla 12 raka'atan min ghairi fardhu banallahu ta'ala qasran fil jannah. Barang siapa seseorang yang salat 12 rakaat ya, tanpa fardhu, maksudnya selain fardhu, maka akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau qabliyah, mau ba'diyah, yang penting 12 rakaat. Mau apa namanya? Witir, mau duha ambil 2 rakaat. Kemudian qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, apalagi disempurnakan. Yang penting 12 rakaat. Jangan sampai Anda tidak lakukan fi kulli yaumin wa lailah. Man shalla 12 raka'ah fi kulli yaumin wa lailah, banallahu ta'ala qasran fil jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menunaikannya. Amin ya rabbal. 12 rakaat. Gampang apa enggak? Sulit apa gampang? Suara apa mboten niki? Gampang. Ya kan? Isyraq. Salat isyraq tahu? Salat ketika setelah terbit matahari. Duha 2 rakaat. Jadi berapa? 4. Qabliyah duhur 2 rakaat. Jadi berapa? 6. Ba'diyah 2 rakaat. Jadi berapa? 8. Qabliyah asar 2 rakaat. Jadi berapa? 10. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi berapa? 12. Oleh kaplingan di surga Allah Ta'ala. Sampai nang kini ngomongin ngontrak, ya kan? Masih dikelilingi dengan hutan. Nanti sampai punya apa? Punya rumah yang abadi. Apa rumah abadinya? Di surganya Allah Subhanahu wa taala.